Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Hidup, yang dengan kasih sayangnya masih mengumpulkan kita, meski hanya melalui layar dan suara, dalam satu majelis yang mudah-mudahan tercatat di sisinya sebagai majelis zikir dan tazkirul qulub. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita semua yang berusaha setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah setia channel yang dirahmati Allah. Sahabat-sahabat seiman yang mudah-mudahan hatinya sedang Allah lembutkan saat ini. Izinkan saya menyapa bukan hanya telinga Anda, tetapi hati Anda. Karena sejatinya, majelis seperti ini bukan sekadar tempat mendengar, bukan sekadar ruang menambah pengetahuan, melainkan ruang untuk mengingat kembali siapa diri kita di hadapan Allah. Hari ini, kita tidak sedang duduk di majelis biasa. Kita tidak sedang berbincang tentang hal yang ringan. Kita sedang berada di ambang sebuah pembahasan yang oleh para ulama disebut sebagai pembuka pintu rahmat, pembuka pintu penjagaan ilahi, dan pembuka jalan keselamatan hingga hari kiamat. Inilah majelis tazkirul qulub. Majelis untuk mengingatkan hati yang mulai keras. Majelis untuk mengetuk jiwa yang terlalu lama sibuk dengan dunia. Majelis untuk membangunkan ruh yang tertidur oleh rutinitas. Sahabatku, berapa banyak ayat Al-Quran yang telah kita baca, tetapi belum kita rasakan? Berapa banyak wirid yang kita lafalkan, tetapi belum menembus ke dalam hati? Berapa banyak amal yang kita lakukan, tetapi belum mengubah kedalaman iman? Bukan karena ayat itu kurang agung. Bukan karena zikir itu kurang mulia. Melainkan karena hati kita sering tertutup oleh kelalaian. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita menyebut nama ayat yang akan kita bahas, sebelum kita masuk ke dalam riwayat yang luar biasa agung, marilah kita rapikan niat kita terlebih dahulu. Niatkan duduk kita hari ini sebagai bentuk kehambaan. Niatkan mendengar kita hari ini sebagai bentuk kerinduan. Niatkan menyimak kita hari ini sebagai bentuk harapan agar Allah memperbaiki akhir hidup kita. Ketahuilah, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang bukan sekadar bacaan, tetapi penjaga. Ada ayat-ayat yang bukan hanya memberi pahala, tetapi menghadirkan malaikat. Ada ayat-ayat yang jika dibaca dengan iman dan istiqomah, menjadi tameng dari godaan setan, bahkan menjadi tiket kemuliaan di hari kiamat. Ayat-ayat seperti ini bukan ayat sembarangan. Ia disebut dalam riwayat. Ia dibahas dalam kitab-kitab para ulama. Ia diamalkan oleh orang-orang syalih yang hidupnya dijaga Allah dari arah yang tidak pernah mereka sangka. Namun, sebelum ayat itu kita sebutkan, sebelum keutamaannya kita uraikan, ada satu hal penting yang harus kita lakukan. Membuka hati. Karena Al-Quran tidak turun untuk orang yang sekadar mendengar, tetapi untuk orang yang menghadirkan hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya." Artinya apa, sahabatku? Artinya, hati adalah pintu utama turunnya hidayah. Jika hati tertutup, maka ayat seagung apapun hanya akan singgah di telinga. Jika hati terbuka, maka satu ayat saja cukup mengubah jalan hidup seseorang. Maka pada detik ini, di menit ini, di awal video ini, saya mengajak Anda untuk berhenti sejenak dari dunia. Tinggalkan dulu beban pikiran. Lepaskan dulu kesibukan. Diamkan dulu urusan yang tidak pernah ada habisnya. Tarik nafas perlahan. Rasakan bahwa Anda masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengar ayatnya, untuk mengetahui keutamaannya, untuk mengamalkannya sebelum ajal menjemput. Betapa banyak orang yang ingin berada di posisi Anda saat ini, tetapi sudah tidak diberi umur. Betapa banyak jasad yang kini terbaring di alam kubur, yang berharap bisa kembali hanya untuk satu kali membaca ayat Al-Quran. Dan hari ini, Allah masih memanggil Anda. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar konten yang lewat di layar.
Ini adalah undangan lembut dari Allah agar Anda lebih dekat kepadanya. Karena ayat yang akan kita bahas nanti bukan hanya membawa pahala, tetapi membawa penjagaan, membawa doa malaikat, dan membawa janji kemuliaan di akhirat. Namun semua itu hanya akan terasa, hanya akan hidup, jika kita memulainya dengan adab dan ta'zim. Maka mari kita duduk sebagai hamba. Mari kita dengarkan sebagai orang yang membutuhkan. Mari kita buka hati sebagai orang yang berharap rahmat. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, sebelum kita menyingkap rahasia ayat-ayat agung ini, mari kita sadari satu hal. Tidak semua orang dipilih Allah untuk mengenal fadilah ayatnya. Jika hari ini Anda mendengar pembahasan ini, itu tanda Allah sedang menginginkan kebaikan untuk Anda. Mudah-mudahan majelis kecil ini menjadi saksi di hadapan Allah, bahwa kita pernah duduk, pernah mendengar, dan pernah berusaha mendekat kepadanya. Insyaallah, pada bagian selanjutnya, kita akan mulai memasuki riwayat agung yang menjadi dasar janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang ayat yang jika dibaca satu kali saja setiap hari, mengundang doa puluhan ribu malaikat dan menjadi sebab keselamatan di hari kiamat. Tetaplah bersama saya. Jangan beranjak, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah kita meluruskan niat, menenangkan hati, dan menghadirkan diri sebagai hamba yang membutuhkan rahmat-Nya, kini marilah kita melangkah perlahan memasuki inti pembahasan yang sangat agung. Pembahasan yang tidak lahir dari cerita manusia, tidak bersumber dari mimpi atau perkiraan, tetapi berasal dari riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling jujur yang pernah Allah ciptakan. Ketahuilah, di dalam Al-Quran terdapat 3 ayat yang disebutkan dalam riwayat sebagai ayat-ayat yang memiliki keutamaan luar biasa. 3 ayat ini bukan hanya sekadar bacaan rutin, bukan pula sekadar tambahan wirid, tetapi 3 ayat yang membawa perlindungan langit kepada hamba di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui riwayat para sahabatnya, menjelaskan bahwa barang siapa membaca 3 ayat ini satu kali saja, pada waktu yang telah beliau tentukan, maka ia akan mendapatkan penjagaan dan kemuliaan yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa diraih dengan kedudukan, dan tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia. Bayangkan, hanya 1 kali membaca, bukan 100 kali, bukan 1000 kali, tetapi 1 kali, dengan iman, dengan keyakinan, dengan pengamalan. Dan apa balasannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan malaikat-malaikatnya untuk mendoakan hamba tersebut. Dalam satu riwayat disebutkan jumlahnya 70.000 malaikat. 70.000 malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Makhluk yang doanya mustajab. Makhluk yang siang dan malamnya hanya untuk bertasbih dan menaati perintah Allah. 70.000 malaikat ini bukan hanya hadir, tetapi berdoa secara khusus untuk satu hamba. Mendoakan keselamatan hidupnya. Mendoakan ketenangan hatinya. Mendoakan agar langkahnya dijaga dari keburukan. Coba kita renungkan sejenak. Berapa banyak manusia yang kita minta doanya, tetapi belum tentu doanya dikabulkan? Berapa banyak orang saleh yang kita harapkan doanya, tetapi belum tentu istiqomah? Namun Allah, dengan kemurahannya, menjanjikan doa puluhan ribu malaikat hanya dengan 1 ayat yang dibaca sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak berhenti di situ, jamaahku. Dalam riwayat tersebut juga disebutkan bahwa Allah mewakilkan malaikat khusus untuk menjaga hamba ini. Malaikat yang bertugas melindungi dari bisikan-bisikan setan yang terkutuk, dari godaan halus yang sering menyusup ke dalam hati tanpa kita sadari. Karena sejatinya, musuh terbesar manusia bukan hanya yang tampak di luar, tetapi bisikan yang lahir di dalam dada. Was-was yang membuat ragu. Pikiran yang menjerumuskan. Dorongan halus yang perlahan menjauhkan kita dari ketaatan. Dan Allah yang maha mengetahui kelemahan hambanya, tidak membiarkan hamba yang mengamalkan ayat ini sendirian menghadapi musuhnya. Allah kirimkan penjagaan dari langit.
Allah bentangkan perlindungan yang tidak kasat mata, tetapi nyata pengaruhnya. Berapa banyak orang yang hidupnya terlihat biasa, tetapi hatinya tenang? Berapa banyak orang yang diuji berat, tetapi jiwanya tetap kuat? Berapa banyak orang yang dijaga dari keburukan, tanpa ia tahu sebabnya? Boleh jadi, salah satu sebabnya adalah ayat-ayat yang ia baca dengan istiqomah, ayat yang menjadi sebab turunnya penjagaan malaikat. Inilah rahasia yang sering tidak kita sadari. Bahwa Al-Quran bukan hanya cahaya di akhirat, tetapi perisai di dunia. Dan puncak dari semua keutamaan ini, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah janji yang sangat besar, janji yang membuat hati bergetar ketika mendengarnya. Disebutkan dalam riwayat tersebut, bahwa pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan hamba yang istiqomah membaca ayat ini. Masukkan hambaku ini ke dalam surgaku. Tanpa hisab yang berat, tanpa penantian yang menyesakkan, tanpa rasa takut dan cemas. Masuk surga, bukan karena banyaknya amal, bukan karena panjangnya ibadah, tetapi karena rahmat Allah yang turun melalui ayatnya. Inilah yang membuat para ulama berkata, bahwa fadilah ayat-ayat Al-Quran adalah rahasia cinta Allah kepada hambanya. Betapa beruntungnya orang yang mengetahui riwayat ini. Betapa bahagianya orang yang bukan hanya tahu, tetapi juga mengamalkannya. Karena mengetahui saja tidak cukup. Ilmu tanpa amal hanya akan menjadi hujjah. Namun ilmu yang diamalkan, meski sedikit, bisa menjadi penyelamat di akhir hayat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menyampaikan janji ini untuk didengar, tetapi untuk diamalkan oleh umatnya, terutama oleh mereka yang lemah, yang banyak dosa, yang berharap rahmat Allah lebih besar dari amalnya. Jika hari ini Anda mendengar pembahasan ini, jika hati Anda tergetar saat mendengarnya, jika ada rasa ingin mengamalkannya, ketahuilah, itu bukan datang dari diri Anda semata, tetapi panggilan dari Allah. Karena Allah tidak akan membuka pintu amal, kecuali Dia ingin memberi kebaikan di baliknya. Dan sungguh, kebahagiaan sejati bukan ketika seseorang memiliki dunia, tetapi ketika ia memiliki pegangan untuk akhiratnya. Ayat ini adalah salah satu pegangan itu. Insyaallah, pada bagian berikutnya, kita tidak hanya akan melanjutkan pembahasan keutamaan ayat ini, tetapi juga akan memulai adab dan amalan pembuka, dengan mempersembahkan selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghadiahkan pahala kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului. Karena orang yang baik hubungannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang berbakti kepada orang tuanya adalah orang yang paling dekat dengan rahmat Allah. Setelah kita mendengar riwayat yang begitu agung, setelah hati kita disentuh oleh janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat yang mampu mengundang doa puluhan ribu malaikat dan menjadi sebab masuk surga, maka ada satu perkara penting yang tidak boleh kita lupakan sebelum melangkah lebih jauh. Perkara itu adalah adab. Karena ilmu tanpa adab, ibarat cahaya tanpa arah. Amal tanpa adab, ibarat tubuh tanpa ruh. Dan zikir tanpa adab, seringkali hanya berhenti di lisan, tidak sampai ke langit. Para ulama salaf selalu mengajarkan, kami mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Mengapa? Karena adab adalah kunci diterimanya amal. Dan adab terbesar dalam majelis seperti ini adalah mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada satu ayat pun yang sampai kepada kita, kecuali melalui perantara beliau. Tidak ada satu riwayat pun yang kita dengar, kecuali melalui lisan beliau yang mulia. Maka sebelum kita menyebut ayat-ayat Al-Quran, sebelum kita melafalkan kalam Allah, marilah kita hadirkan selawat sebagai bentuk cinta dan penghormatan. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada sekarang, apakah Anda sedang duduk, berbaring, atau bekerja? Berhentilah sejenak, ambil waktu beberapa detik saja untuk menulis dan membaca satu selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan selawat yang panjang, bukan selawat yang sulit, cukup satu selawat yang keluar dari hati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketahuilah, sahabatku, satu solawat yang kita baca dengan ikhlas dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat. Dan siapa yang Allah limpahi rahmatnya, maka tidak ada kesempitan yang tidak bisa dilapangkan. Namun hari ini, selawat yang kita baca bukan hanya untuk diri kita. Kita akan niatkan selawat ini sebagai hadiah paling indah untuk orang-orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Kedua orang tua kita, ayah, ibu, dua nama yang sering kita sebut, tetapi sering kita lupakan haknya. Sahabatku, jika hari ini ayah dan ibu kita masih hidup, betapa banyak pengorbanan mereka yang tidak pernah tercatat oleh manusia, tetapi dicatat dengan rapi oleh Allah. Dan jika hari ini ayah dan ibu kita telah kembali kepada Allah, maka tidak ada lagi yang bisa mereka harapkan dari dunia, kecuali doa dan hadiah amal dari anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa ketika anak Adam meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Maka hari ini, melalui selawat dan bacaan ayat Al-Quran yang akan kita amalkan, marilah kita kasatkan pahalanya. Untuk ayah dan ibu kita, juga untuk ahli keluarga kita yang telah mendahului. Niatkan dengan hati yang jujur. Ya Allah, jika ada pahala dari solawat ini, jika ada pahala dari bacaan ayat ini, maka sampaikanlah pahalanya kepada kedua orang tuaku, kepada keluargaku yang telah Engkau panggil lebih dahulu. Sahabatku, alam barzah adalah alam yang sunyi, alam yang tidak ada lagi amal, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki diri. Namun doa anak yang ikhlas adalah cahaya yang mampu menembus kegelapan kubur, adalah penyejuk yang mampu meringankan kesempitan, adalah harapan yang membuat penghuni kubur tersenyum di alam yang sepi. Boleh jadi, ayah dan ibu kita saat ini sedang menunggu, bukan harta, bukan tangisan, tetapi doa sederhana dari anaknya. Dan siapa tahu, sahabatku, melalui ayat yang akan kita bahas ini, Allah jadikan bacaan kita sebagai syafaat bagi mereka di alam barzakh. Karena Allah Maha Pemurah, Allah Maha Luas rahmatnya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan doa hambanya yang tulus. Maka mari kita satukan niat kita saat ini, bukan hanya untuk keselamatan diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang telah mengorbankan hidupnya untuk kita. Bayangkan, sahabatku, jika kelak di hari kiamat, ayah dan ibu kita dipanggil oleh Allah, lalu dikatakan kepada mereka, ini adalah pahala dari anakmu yang dahulu menghadiahkan bacaan Al-Quran untukmu. Betapa bahagianya mereka, dan betapa bahagianya kita, menjadi sebab keringanan bagi orang tua kita. Inilah adab yang sering kita lupakan, bahwa sebelum meminta keselamatan untuk diri sendiri, kita diajarkan untuk berbakti dan berbagi pahala. Dan sekarang, sahabatku, marilah kita tutup bagian ini dengan doa bersama. Doa yang keluar dari hati yang rendah di hadapan Allah. Ya Allah, terimalah solawat kami kepada Nabi-Mu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan pahala bacaan kami kepada kedua orang tua kami, kepada keluarga kami yang telah wafat. Lapangkan kubur mereka, terangi alam barzah mereka, dan jadikan amal kecil ini sebagai syafaat bagi mereka. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami sebagai anak yang lupa, sebagai anak yang lalai, sebagai anak yang hanya mengingat orang tua saat butuh. Jadikan kami anak yang Engkau ridhai, sebagaimana Engkau ridha kepada hamba-hambamu yang berbakti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan setelah adab ini kita tunaikan, setelah selawat dan hadiah pahala kita niatkan, insya Allah hati kita telah dibersihkan, dan jiwa kita telah disiapkan untuk memasuki bagian berikutnya, di mana kita akan mulai membuka rujukan kitab-kitab ulama, sanad riwayat, dan penjelasan ilmiah yang menjadi dasar kuat dari keutamaan ayat agung ini.
Setelah kita menata adab, melangitkan solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta menghadiahkan pahala bacaan untuk kedua orang tua dan keluarga yang telah mendahului, kini tibalah saatnya kita menjejakkan kaki pada landasan ilmu. Karena agama ini bukan hanya dibangun di atas rasa, tetapi juga di atas riwayat, sanad, dan amanah keilmuan yang dijaga oleh para ulama dari generasi ke generasi. Sahabatku, seringkali ketika kita mendengar keutamaan suatu ayat atau doa, muncul keraguan di dalam hati. Dari mana sumbernya? Apakah ini hanya cerita? Ataukah benar-benar memiliki dasar dalam kitab para ulama? Dan pertanyaan seperti ini bukanlah bentuk penolakan, melainkan tanda kehati-hatian dalam beragama. Karena para ulama terdahulu selalu mengajarkan bahwa amal yang paling selamat adalah amal yang berdiri di atas ilmu. Maka pada bagian ini, kita tidak sedang membangun keyakinan di atas cerita kosong. Kita sedang membuka lembaran kitab. Kita sedang menelusuri jejak para ulama yang hidupnya dihabiskan untuk menjaga amanah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, wahai sahabatku, banyak sekali kitab-kitab klasik yang membahas tentang fadilah ayat-ayat Al-Quran. Para ulama tidak hanya menafsirkan makna ayat, tetapi juga mengumpulkan riwayat-riwayat tentang keutamaannya, waktu pengamalannya, serta dampaknya bagi kehidupan seorang hamba. Karena Al-Quran bukan hanya petunjuk hukum, tetapi juga obat bagi hati, penjaga dari gangguan setan, dan cahaya bagi perjalanan menuju akhirat. Salah satu kitab yang membahas keutamaan doa dan ayat-ayat Al-Quran adalah sebuah kitab yang dikenal luas di kalangan ahli ilmu dan ahli zikir, yaitu kitab Al-Joharul Mauhub wa Mumbihatul Qulub. Kitab ini bukan kitab yang ditulis sembarangan. Ia lahir dari tradisi keilmuan yang panjang. Ia dikaji, dibaca, dan diamalkan oleh para penuntut ilmu dari generasi ke generasi. Di dalam kitab inilah, para ulama menuliskan riwayat-riwayat yang menjelaskan fadilah doa dan ayat-ayat tertentu, bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk diamalkan dengan penuh adab dan kehati-hatian. Dan dalam kitab tersebut, pada halaman 114, di dalam bab Fadhoil Doa, bab yang khusus membahas kelebihan dan faedah doa, disebutkan sebuah riwayat yang sangat agung, yang menjadi dasar dari pembahasan kita hari ini. Riwayat ini disandarkan kepada seorang sahabat mulia, Jabir radhiyallahu anhu, sahabat yang dikenal dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang meriwayatkan banyak hadis penting. Sahabat yang kejujurannya diakui oleh para ulama hadis. Dari Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sabda beliau bukanlah ucapan biasa, melainkan wahyu yang dibimbing oleh Allah, bahwa barang siapa membaca 3 ayat tertentu dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan malaikat-malaikatnya untuk hamba tersebut. Perhatikan baik-baik, sahabatku, yang mewakilkan malaikat itu bukan Rasulullah, bukan wali, bukan manusia manapun, tetapi Allah langsung yang mewakilkan. Ini menunjukkan betapa besar kedudukan ayat ini di sisi Allah. Dalam satu riwayat disebutkan, Allah mewakilkan 70.000 malaikat. Dalam riwayat lain disebutkan 40 malaikat. Perbedaan jumlah ini tidak melemahkan makna, justru menunjukkan bahwa inti keutamaannya adalah penjagaan dan doa malaikat, bukan sekadar angka. Dan para ulama menjelaskan bahwa malaikat-malaikat ini bertugas mendoakan, menjaga, dan melindungi orang yang membaca ayat tersebut. Bukan hanya 1 hari, bukan hanya 1 waktu, tetapi terus berlanjut selama ia istiqomah dalam pengamalan. Lebih dari itu, dalam riwayat tersebut juga disebutkan bahwa malaikat-malaikat yang diwakilkan oleh Allah ini melakukan ibadah, dan pahala ibadah mereka ditulis sebagai pahala bagi orang yang membaca ayat tersebut, hingga hari kiamat tiba. Bayangkan, sahabatku, seseorang mungkin sedang tidur, sedang bekerja, sedang menjalani hidup seperti biasa. Namun di langit, ada malaikat yang bertasbih, bertahlil, dan beribadah. Dan pahala ibadah itu ditulis atas namanya.
Inilah rahasia amal-amal yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia kecil di mata manusia, tetapi besar di sisi Allah. Dan semua ini tidak datang dari cerita tanpa dasar. Ia tertulis dalam kitab. Ia diriwayatkan melalui sanad. Ia dijaga oleh para ulama. Inilah sebabnya, sahabatku, mengapa para ahli ilmu selalu menekankan pentingnya sanad. Karena sanad adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa sanad, agama ini akan bercampur dengan hawa nafsu dan khayalan. Dan riwayat yang kita bahas hari ini, meskipun berbicara tentang fadilah, tetap disampaikan oleh para ulama dengan kehati-hatian dan adab. Tidak berlebihan, tidak memaksa, tetapi membuka pintu harapan bagi hamba-hamba yang lemah. Karena Allah Maha mengetahui bahwa tidak semua hamba mampu melakukan amal besar. Maka Allah bukakan pintu amal ringan yang pahalanya besar, agar tidak ada satupun hamba yang berputus asa dari rahmat-Nya. Maka ketika kita membaca ayat ini kelak, ingatlah bahwa kita sedang mengamalkan sesuatu yang berakar pada keilmuan, bersandar pada kitab, dan tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekadar ikut-ikutan, bukan sekadar tren, tetapi amal yang punya dasar dan cahaya. Dan setelah fondasi ilmu ini kita letakkan, setelah keraguan hati kita luruhkan dengan rujukan kitab dan riwayat, insyaallah kita siap untuk melangkah ke bagian yang lebih dalam. Bagian di mana kita akan membahas perlindungan nyata dari malaikat, tentang hijab-hijab yang Allah bentangkan antara hamba dan setan, tentang penjagaan langit yang turun hingga ke bumi. Setelah kita menegakkan landasan ilmu, setelah kita mengetahui bahwa amalan ini bersumber dari kitab para ulama dan riwayat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kini marilah kita menyelami rahasia besar yang tersembunyi di balik amalan ini. Rahasia yang tidak kasat mata, tetapi sangat nyata dampaknya dalam kehidupan seorang hamba. Karena tidak semua perlindungan itu terlihat. Tidak semua penjagaan itu terasa. Dan tidak semua keselamatan datang dengan tanda yang kasat. Sebagian perlindungan Allah justru datang dalam bentuk gaib, dalam bentuk yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang dan jiwa yang berserah. Dalam riwayat yang telah kita sebutkan sebelumnya, para ulama menjelaskan adanya perbedaan jumlah malaikat yang diwakilkan oleh Allah bagi orang yang membaca ayat ini. Dalam satu riwayat disebutkan 70.000 malaikat, sementara dalam riwayat yang lain disebutkan 40 malaikat. Sebagian orang mungkin bertanya, mana yang benar? Ketahuilah, sahabatku, para ulama tidak mempermasalahkan perbedaan ini, karena inti dari riwayat tersebut bukan pada jumlah, melainkan pada hakikat penjagaan. Banyak atau sedikit bagi Allah bukan ukuran. Karena satu malaikat saja cukup untuk menjaga satu negeri dengan izin Allah. Maka bagaimana jika yang diwakilkan puluhan ribu? Yang ingin Allah sampaikan kepada hambanya adalah ini. Engkau tidak sendirian. Aku tidak membiarkanmu menghadapi setan sendirian. Aku kirimkan penjaga dari langit untukmu. Dan bukan sekadar menjaga, jamaahku, malaikat-malaikat yang diwakilkan ini beribadah kepada Allah, bertasbih, bertahlil, dan taat siang dan malam. Dan keistimewaan yang sangat besar disebutkan dalam riwayat, bahwa pahala ibadah para malaikat itu ditulis sebagai pahala bagi orang yang membaca ayat ini. Bayangkan, sahabatku, ketika kita lelah, ketika kita tertidur, ketika kita sibuk dengan urusan dunia, di langit, ada makhluk suci yang beribadah, dan pahala ibadahnya mengalir ke dalam catatan amal kita. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang lemah. Allah tahu kita tidak mampu beribadah sepanjang waktu. Maka Allah bukakan pintu amal yang mengalir meski kita diam. Namun perlindungan Allah tidak berhenti pada doa dan pahala saja. Dalam riwayat yang disebutkan oleh para ulama, terdapat gambaran yang sangat dalam dan menggugah jiwa. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu malaikat khusus dari langit yang ketujuh. Langit ketujuh, sahabatku, tempat yang sangat tinggi,
tempat yang tidak sembarang makhluk bisa mencapainya. Malaikat ini turun bukan dengan tangan kosong. Ia membawa cemeti, cambuk dari besi, sebagai simbol kekuasaan dan ketegasan perintah Allah. Tugas malaikat ini sangat jelas. Melindungi hamba yang membaca ayat ini dari gangguan dan was-was setan. Karena setan, jamaahku, tidak selalu datang dengan wajah menakutkan. Ia tidak selalu menggoda dengan dosa besar. Seringkali setan datang dengan bisikan halus. Rasa malas beribadah. Rasa ragu dalam iman. Rasa putus asa dari rahmat Allah. Pikiran buruk yang berulang-ulang. Semua itu adalah pintu setan. Namun ketika seorang hamba berada dalam penjagaan ayat ini, maka setan tidak dibiarkan mendekat. Setiap kali setan berkehendak mengganggu, setiap kali ia mencoba membisikkan was-was, maka malaikat yang diwakilkan oleh Allah ini langsung menghadangnya. Dalam riwayat disebutkan, setan tersebut dipukul dengan cemeti besi, dihel, diusir, dan dipaksa menjauh. Ini bukan gambaran kekerasan, sahabatku, melainkan gambaran kekuasaan Allah atas musuh manusia. Bahwa setan, sehebat apapun tipu dayanya, tetaplah makhluk lemah di hadapan perintah Allah. Dan lebih dari itu, disebutkan pula dalam riwayat bahwa antara hamba yang membaca ayat ini dan setan terdapat 70 hijab. Bukan 1 hijab, bukan 2, tetapi 70 hijab. Hijab-hijab ini adalah pembatas gaib, benteng tak terlihat yang Allah bentangkan sebagai bentuk perlindungan. Bisa jadi hijab itu berupa ketenangan hati. Bisa jadi berupa kejernihan pikiran. Bisa jadi berupa dijauhkannya sebab-sebab maksiat. Dan disebutkan pula adanya 70 benteng antara hamba dan setan. Benteng yang tidak bisa ditembus oleh bisikan. Benteng yang tidak bisa dilompati oleh tipu daya. Maka orang yang istiqomah membaca ayat ini, dengan izin Allah, berada dalam keamanan total dari godaan setan yang terkutuk. Bukan berarti ia tidak diuji. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Tetapi setiap ujian tidak menggoyahkan imannya. Setiap masalah tidak menjatuhkannya dalam keputusasaan. Setiap godaan tidak membuatnya lupa kepada Allah. Inilah perbedaan antara orang yang dijaga Allah dan orang yang berjalan sendiri. Sahabatku, berapa banyak orang yang jatuh bukan karena dosa besar, tetapi karena was-was kecil yang terus dibiarkan? Dan berapa banyak orang yang selamat, bukan karena amalnya banyak, tetapi karena Allah menjaga hatinya? Inilah rahasia ayat ini. Ia bukan hanya bacaan, tetapi benteng hidup. Maka jika suatu hari Anda merasa lebih tenang dari biasanya, lebih kuat menahan godaan, lebih ringan melawan bisikan buruk, boleh jadi itu bukan karena Anda hebat, tetapi karena Allah sedang menjaga Anda melalui ayat-Nya. Dan setelah perlindungan ini Allah berikan di dunia, ketahuilah, sahabatku, bahwa penjagaan ini tidak berhenti di dunia. Pada bagian berikutnya, kita akan memasuki puncak dari semua keutamaan ini. Seruan Allah pada hari kiamat, naungan, ars, minuman kautsar, dan puncak nikmat yang tidak tertandingi, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menyelami bagaimana Allah menjaga hambanya di dunia dengan perlindungan malaikat, dengan hijab-hijab gaib, dan dengan benteng-benteng dari bisikan setan, kini tibalah kita pada puncak dari seluruh perjalanan ini. Puncak yang menjadi tujuan setiap amal. Puncak yang menjadi kerinduan setiap jiwa beriman. Puncak yang membuat seluruh kelelahan hidup terasa sangat kecil. Yaitu hari kiamat. Hari di mana manusia dikumpulkan tanpa membawa apapun selain amalnya. Hari di mana jabatan runtuh, harta tak berguna, dan nama besar tidak berarti. Hari di mana setiap jiwa berdiri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di tengah ketakutan yang luar biasa itu, di tengah panas yang mendekat, di tengah manusia yang sibuk dengan dirinya masing-masing, ada sekelompok hamba yang diperlakukan dengan cara yang sangat berbeda. Mereka bukan malaikat. Mereka bukan nabi. Mereka bukan manusia yang sempurna.
Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mengamalkan ayat-Nya dengan istiqomah dan keikhlasan. Dan kepada mereka inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan seruan penuh kasih, seruan yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia selama hidup di dunia. Dalam riwayat disebutkan, Allah berfirman kepada hamba yang mengamalkan ayat ini, "Wahai hambaku, bayangkan, sahabatku, di hari yang penuh teriakan dan ketakutan, di hari ketika banyak manusia dipanggil dengan nada teguran, Allah memanggil seorang hamba dengan panggilan kasih. Bukan, wahai pendosa. Bukan, wahai manusia. Tetapi, wahai hambaku." Panggilan ini saja sudah merupakan nikmat yang tidak bisa diukur dengan apapun. Lalu Allah berfirman, "Berjalanlah engkau di bawah naungan arasku." Pada hari itu, tidak ada naungan selain naungan aras Allah. Matahari didekatkan. Panas tak terbayangkan. Manusia tenggelam dalam keringat sesuai amalnya. Namun hamba yang mengamalkan ayat ini tidak dibiarkan berdiri dalam ketakutan. Ia diperintahkan berjalan dengan tenang, dilindungi, dinaungi, dan dimuliakan. Berjalan, bukan diseret. Berjalan, bukan digiring dengan keras. Berjalan di bawah naungan aras Allah. Sahabatku, apa arti naungan aras? Ia bukan sekadar tempat teduh, tetapi tanda kedekatan dan penjagaan Allah. Artinya, di saat makhluk lain sibuk dengan ketakutan, Allah sedang memperhatikan satu hamba ini dengan penuh kasih. Dan belum selesai sampai di situ, Allah kembali berfirman, "Wahai hambaku, makanlah engkau dari buah-buahan yang ada di dalam surga." Buah-buahan surga, sahabatku, bukan seperti buah dunia. Ia tidak rusak, tidak habis, tidak menjemukan. Setiap kali dipetik, rasanya berbeda. Setiap kali dinikmati, membawa kebahagiaan yang baru. Lalu Allah berfirman lagi, "Minumlah engkau dari sungai Kautsar." Sungai Kautsar, sungai yang diberikan Allah khusus kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih harum dari kasturi. Barang siapa meminumnya, tidak akan pernah merasa haus selamanya. Dan Allah belum berhenti memuliakan hambanya. Allah berfirman, "Dan mandilah engkau dari air salsabil." Air salsabil adalah air surga yang menenangkan. Ia membersihkan bukan hanya tubuh, tetapi juga sisa-sisa keletihan jiwa. Bayangkan, sahabatku, setelah perjalanan panjang di dunia, setelah lelah melawan hawa nafsu, setelah jatuh bangun dalam iman, Allah sendiri yang menyambut seorang hamba, memberinya makan, minum, dan ketenangan. Lalu tibalah kalimat paling agung, kalimat yang menjadi puncak dari seluruh kenikmatan. "Wahai hambaku, sesungguhnya engkau benar-benar hambaku, dan aku adalah Tuhanmu. Hari ini aku benar-benar ridha kepadamu." Inilah puncak nikmat, sahabatku, ridho Allah. Surga dengan segala kenikmatannya masih berada di bawah nikmat ridha Allah. Karena siapa yang telah diridhai Allah, maka tidak ada lagi ketakutan baginya. Tidak ada lagi azab yang mendekat. Tidak ada lagi kesedihan yang tersisa. Para ulama berkata, ridho Allah adalah surga di atas surga. Barang siapa mendapatkan ridha Allah, maka ia aman dari segala azab, aman dari murka, dan aman dari penyesalan. Dan hamba ini tidak masuk surga sendirian. Ia dimasukkan bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para ulama, bersama para syuhada, dan bersama orang-orang soleh. Mereka berkumpul bukan karena nasab, bukan karena dunia, tetapi karena iman dan rahmat Allah. Sahabatku, inilah akhir yang dijanjikan. Bukan akhir yang gelap, bukan akhir yang menakutkan, tetapi akhir yang penuh cahaya, penuh sambutan, dan penuh cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ini berawal dari ayat yang dibaca dengan istiqomah.
dari amal yang terlihat kecil di mata manusia, tetapi besar di sisi Allah. Maka jika hari ini kita masih diberi waktu, jika hari ini kita masih diberi nafas, jika hari ini kita masih bisa membaca ayatnya, jangan remehkan, karena bisa jadi ayat inilah yang kelak membuat kita dipanggil dengan panggilan, "Wahai hambaku," dan insya Allah, pada bagian terakhir nanti, kita akan menutup perjalanan ini dengan penegasan ayat yang dimaksud, tata cara pengamalannya, serta ajakan lembut agar ayat ini benar-benar menjadi bagian dari hidup kita. Setelah kita menempuh perjalanan panjang dalam kajian ini, dari dunia yang penuh ujian, dari penjagaan malaikat, dari perlindungan Allah di waktu hidup, hingga akhirnya sampai pada puncak kemuliaan di hari kiamat, kini tibalah kita pada bagian terakhir. Bagian yang paling penting. Bagian yang menentukan apakah seluruh pembahasan ini hanya akan menjadi pengetahuan, atau benar-benar berubah menjadi jalan keselamatan. Karena Islam bukan hanya tentang mengetahui, tetapi tentang mengamalkan. Bukan tentang banyaknya kajian yang kita dengar, tetapi tentang ayat apa yang kita bawa pulang dan kita jaga dalam hidup. Dan sekarang, saya ingin menegaskan dengan sangat jelas, tanpa kiasan, tanpa teka-teki. Ayat yang dimaksud dalam seluruh kajian ini adalah 3 ayat awal surah Al-An'am. Inilah ayat yang disebut dalam riwayat memiliki keutamaan luar biasa. Inilah ayat yang dibacakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ayat yang diamalkan para ulama dan orang-orang saleh. Dan inilah ayat yang, dengan izin Allah, menjadi sebab penjagaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Mari kita hadirkan hati kita tenangkan jiwa kita, dan kita dengarkan kembali bacaan ayat ini, bukan sekadar dengan lisan, tetapi dengan kesadaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'alas sulumati wan nur, summa alladzina kafaru birabbihim yadilun. Huwaladzi khalaqakum min tin, summa kodo ajalan wa ajalun musamman, indah. Summa antum tamtarun. Wa huwalahu fisamawati wa fil ardi, yalamu sirrokum wa jahrokum wa yalamu mataksibun. Sahabatku, 3 ayat ini bukan ayat biasa. Ia mengandung tauhid penciptaan, pengakuan tentang hidup dan mati, dan kesadaran bahwa Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan yang tampak. Barang siapa membacanya dengan sadar, seakan ia sedang memperbaharui perjanjian hidupnya dengan Allah. Maka para ulama menyebut ayat ini sebagai ayat penjaga kesadaran tauhid. Lalu bagaimana tata cara pengamalannya? Perhatikan baik-baik, karena Islam adalah agama yang mudah, bukan memberatkan. Pertama, dibaca 1 kali di pagi hari dan 1 kali di sore hari. Pagi hari, setelah subuh atau di waktu awal aktivitas, sebagai penyerahan diri sebelum menghadapi dunia. Sore hari, setelah asyar atau menjelang maghrib, sebagai perlindungan ketika dunia mulai melemahkan iman. Namun, dalam sebagian riwayat juga disebutkan bahwa cukup dibaca 1 kali di pagi hari saja, dan Allah tetap memberikan penjagaannya. Ini menunjukkan bahwa yang dinilai bukan banyaknya bacaan, tetapi kehadiran hati dan keikhlasan. Tidak perlu suara keras, tidak perlu ritual khusus, tidak perlu tempat tertentu. Cukup wudhu jika mampu, cukup duduk dengan tenang, cukup membaca dengan kesadaran bahwa Aku adalah hamba, dan Engkau adalah Tuhanku. Sahabatku, ayat ini adalah ayat yang sangat agung. Tetapi jangan sampai kita menjadikannya jima. Ia bukan mantra. Ia bukan bacaan kosong. Ia adalah pengakuan hidup. Ketika kita membacanya, seharusnya hati kita berkata, Ya Allah, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Ya Allah, hidup dan matiku ada di tangan-Mu. Ya Allah, Engkau tahu rahasiaku yang paling dalam. Jika bacaan ini hanya lewat di lisan, tanpa masuk ke kesadaran, maka kita hanya mendapatkan hurufnya,
Tetapi jika bacaan ini turun ke hati, maka ia akan menjadi wirid yang hidup. Karena itu, jadikanlah 3 ayat ini wirid harian. Bukan wirid yang memberatkan, tetapi wirid yang menjaga arah hidup. Bacalah ketika tenang. Bacalah ketika gelisah. Bacalah ketika takut. Bacalah ketika merasa sendiri. Dan jangan menunggu sempurna untuk mengamalkan. Karena yang Allah cintai bukan hamba yang sempurna, tetapi hamba yang terus kembali. Sahabatku, harapan kita satu. Semoga janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku bagi kita. Bukan karena kita layak, tetapi karena rahmat Allah lebih luas dari dosa kita. Semoga ayat ini menjadi sebab dijaganya iman kita di dunia, diringankannya sakaratul maut, ditenangkannya alam kubur, dimuliakannya kita di padang mahsyar, dinonginya kita di bawah aras, dan akhirnya diridhainya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita berpisah, mari kita tutup kajian ini dengan doa. Allahumma ya Allah, jadikanlah ayat-ayat-Mu penyejuk hati kami. Jadikanlah Al-Quran penuntun hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami yang kami ingat dan yang kami lupa. Jangan Engkau cabut ayat ini dari hidup kami, hingga Engkau panggil kami dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Wafatkan kami dalam husnul hatimah. Kumpulkan kami bersama Nabi-Mu, dan masukkan kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab. Sahabatku, terima kasih telah berjalan bersama dalam kajian ini. Semoga bukan hanya telinga yang mendengar, tetapi hati yang berubah. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.